Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai KPA online pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hari ini kami bersyukur bahwa kami masih bisa kembali berkumpul meskipun dalam kondisi online untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Yesus agar kami bisa mengerti apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi hal yang harus diperbaiki dalam hidup kami. Dan kami bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami mendengar firman-Mu dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, KPA online hari ini kita akan bicara tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini adalah hal yang sangat umum, bahkan dihafalkan oleh hampir semua orang Kristen. Dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke-15 bicara tentang hal berdoa. Doa Bapa kami sendiri di ayat 9 sampai yang ke-13. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini sangat kuat sekali diingat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan seringkali diajarkan sebagai kerangka dasar dari setiap orang Kristen untuk berdoa. Banyak sekali khotbah-khotbah tentang bagaimana cara berdoa diambil dari doa Bapa kami. Namun hari ini saya ingin menggarisbawahi dalam satu kalimat yang seringkali menjadi hal yang kita lupakan sebagai seorang Kristen. Apakah kalimat itu? Saya akan bacakan di ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini menurut saya sangat powerful sekali. Ini adalah kalimat penekanan yang utama di balik di mana kita berdoa untuk Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk kehendak Tuhan, bukan tentang kehendak kita. Artinya, dua kalimat pertama yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bicara tentang kepada siapa kita berdoa. Sedangkan ketika kita bicara tentang jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga, bicara satu bagian yang sama dengan bagian yang pertama. Bahwa ketika kita berdoa pada Tuhan, kita harus mengakui tentang kekuatan kekuasa Tuhan itu. Bukan langsung masuk ke dalam pokok doa kita yang mungkin seperti daftar belanjaan kita kalau mau ke pasar. Kita menekankan doa itu tentang puji-pujian kepada Allah, tapi kita tidak bicara tentang penyerahan hidup. Nah, kalimat jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga, bicara tentang dua hal. Bicara yang pertama adalah bicara tentang pengakuan kita tetap terhadap kuasa Allah. Sehingga kita berdoanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya tentang kuasa Allah. Kita mengimani kuasa Allah. Seringkali orang Kristen berdoa hanya sekedar berdoa saja. Lalu ketika dia masuk berdoa, yang dia garis bawahi adalah pokok-pokok doa mereka. Dia tidak bicara tentang bagaimana kita memuji Tuhan. Kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita mengimani menaruh doa ini. Dan lebih kepada siapa, kepada apa yang kita doakan, daftar doa kita yang sepanjang daftar belanjaan kita tadi. Karena itu, mulailah bicara tentang bagaimana kita mengakui kuasa Tuhan. Sebagai bentuk bagaimana kita menaruh doa itu kepada siapa. Ketika kita percaya pada Yesus, maka kita menganut dua hal. Yang pertama, sebutkanlah nama Tuhan, Yesus itu, dalam doa kita. Yang kedua, bicara tentang bagaimana kita mengakui kuasa Tuhan itu, sehingga kita percaya doa kita itu akan dijawab oleh Allah. Itu penting. Itu hal yang sangat-sangat mendasar dalam doa kita. Bukan berarti doa Bapak Ibu adalah doa yang salah selama ini. Bukan. Doa yang keluar dari hati tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi kata yang lebih tepat adalah bagaimana kita menaruh doa ini yang pertama kali kepada Yesus. Karena kita mengimani. Ketika kita mengimani kuasa Allah, maka kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Dan itu adalah nama yang pertama disebutkan. Seperti Bapak Ibu ketika menulis surat kepada yang terhormat siapa. Tidak
kepada yang terhormatnya ditaruh di bawah atau di akhir dari surat tersebut. Tidak, kepadanya itu ditaruh di awal. Sehingga orang yang membaca sudah tahu kepada siapa kita sedang bicara. Demikianlah kita ketika kita berdoa. Kita menaruh doa itu kepada siapa? Lalu mengapa kita berdoa kepada orang tersebut, oknum tersebut? Oh, kepada Yesus. Kenapa? Karena kita mengakui kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kedua, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu bicara tentang di atas semua permintaan kita. Yang terlebih utama adalah kehendak Allah. Itu adalah hal yang kedua yang paling penting dari kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di atas semua kehendak kita, daftar permintaan kita kepada Allah, yang terutama adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Mungkin kehendak Allah akan bertentangan dengan apa yang kita minta. Mungkin kehendak Allah akan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu yang paling penting adalah bukan tentang apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan, tapi tentang apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, hal yang paling mendasar seringkali kita lupakan. Bahwa kita berdoa hanya berdoa untuk kehendak-kehendak kita. Kita berdoa untuk permintaan-permintaan kita. Bahkan kehendak dan permintaan kita itu sangat detail. Minta mobil yang ini, merek ini, harganya yang sekian, karena kita sudah mengukur kemampuan kita sekitar ini. Minta motor, minta apa, sangat detail sekali. Tapi ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, kita kecewa, kita marah. Kita mungkin menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Mungkin, atau kita menganggap gini, Tuhan sedang menguji keimanan kita. Padahal enggak. Karena doa kita itu bukan tentang iya, tunggu, dan tidak. Doa kita itu tentang apa? Tentang kehendak Allah. Bukan Tuhan egois dengan kehendaknya yang harus terjadi. Tapi karena Tuhan tahu kehendaknya lah yang sebenarnya paling tepat, paling benar, dan paling pas untuk kita. Karena itu Bapak Ibu mulai belajar berdoa dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, yaitu apa? Dengan satu kalimat yang powerful tadi. Jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Kalimat yang sangat kuat sekali maknanya, sehingga kita tahu bahwa di atas setiap permintaan kita, di atas setiap kehendak kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan ketika kita menyerahkan bentuk kehendak Tuhan itu, menyerahkan kepada kehendak Allah, kita akan percaya dan tidak akan mudah kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita pikirkan, karena ketika kita percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu semua, doa Bapa kami yang seperti kita telah baca dan telah pelajari, seringkali kalimat powerful ini yang terlupa. Tapi hari ini, biarlah kita diingatkan untuk memiliki keberanian, memiliki iman yang kuat untuk mengatakan bahwa biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah, rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami memiliki pemahaman yang benar dan kami memiliki iman yang kuat dalam kami berdoa. Biarlah kami berdoa bukan dengan keinginan kami, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Karena itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang ada terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa kami dikuatkan, kami ada di dalam hidup-Mu, kami ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan tutup ibadah KPA ini, dan Kau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dan jamah di dalam nama Yesus. Yang sedang hadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Dan kami itu percaya Tuhan, Kau menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.